Halo sobat, saya Verisko. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Linux kita dengan topik user dan group di Linux. Baiklah, langsung saja ya. Yang pertama itu apa itu user? Jadi user itu adalah sebuah entitas ya atau akun yang digunakan untuk mengakses sistem Linux. Nah, setiap user itu memiliki identitas yang unik atau yang biasanya kita sebut itu user ID atau UID. Nah, masing-masing user ini juga memiliki hak akses yang spesifik ya, teman-teman. Di Linux sendiri itu ada 3 jenis user. Yang pertama itu root user ya. Kalau teman-teman ingat di pelajaran kita sebelumnya, ketika saya menggunakan komen tertentu, saya berpindah dulu ke root user ini. Kenapa? Karena root user ini adalah super user ya. Dia memiliki akses penuh ke sistem. Kalau di Windows itu semacam administrator. Nah, oleh karena itu root user ini dia bisa melakukan apa saja termasuk menghapus file sistem. Untuk user ID-nya sendiri biasanya itu 0 ya. Lalu selanjutnya itu ada regular user. Regular user ini itu user biasa ya yang dibuat oleh admin dan memiliki hak akses yang terbatas. Nah, untuk UID-nya itu biasanya dari 1000 ke atas, teman-teman. Selanjutnya itu ada system user. System user adalah akun yang digunakan oleh layanan sistem ya, seperti database, server web, aplikasi, dan lain-lain gitu. Nah, untuk UID-nya itu biasanya 1 sampai 999. Itu untuk user ya. Nah, ini untuk melihat daftar user, kita langsung coba praktikan saja. Silahkan buka Linux teman-teman ya. Di sini saya akan menggunakan WSL saja seperti biasa. Saya buka terlebih dahulu. Oke, yang pertama untuk melihat semua daftar user yang ada di Linux, kita bisa menggunakan command cat ya. Lalu diikuti direktorinya yaitu etc passwd. Nah, ini semua daftar user ya yang ada di Linux saya, teman-teman. Jadi ada system user, ada root user, dan juga user biasa ya. Ini ada user Nico. Baiklah. Nah, selanjutnya jika teman-teman perhatikan untuk formatnya tadi seperti ini ya. Jadi maksudnya apa gitu. Nah, yang pertama itu adalah username-nya. Nico ini adalah username-nya, lalu diikuti dengan huruf X. Huruf X ini adalah maksudnya password dari username Nico itu disimpan di etc shadow. Lalu selanjutnya itu 1000 adalah user ID-nya, dan 1000 selanjutnya itu juga group ID-nya. Lalu selanjutnya itu yang kolom yang kosong itu adalah komen ya. Kita bisa menambahkan misalnya nama lengkap dari user tersebut, alamat ataupun nomor HP dan lain-lain. Selanjutnya itu ada home directory dari user itu. Dalam hal ini itu /home/nico untuk home directory-nya. Lalu yang terakhir itu shell-nya ya. Shell dari user Nico ini itu dia bertipe bash, dan biasanya untuk user di Linux itu shell-nya adalah bash ya default-nya. Itu untuk etc passwd, teman-teman. Lalu untuk melihat password user itu kita bisa menambahkan sudo ya sebelum command cat, lalu direktorinya itu etc shadow. Nah, untuk isi dari etc shadow itu biasanya bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada username-nya ya. Lalu untuk xxx hash value ini itu passwordnya. Nah, password ini biasanya udah berbentuk format hash ya, bisa MD5, SH256, SH128, dan format hash yang lain. Lalu di sini ada last change. Last change-nya itu 20.072. Nah, maksudnya apa ya? Jadi 20.072 itu adalah jumlah hari setelah 1 Januari 1970. Kenapa 1 Januari 1970? Ini akan kita bahas di lain hari ya, teman-teman. Jadi passwordnya itu dirubah 20.072 setelah
1 Januari 1970. Nah, jika teman-teman bingung, kita bisa langsung cek saja ya teman-teman. Bisa menggunakan komen seperti ini. Yang pertama itu kita masukkan date, lalu dash D, lalu di sini 1970 01 01. Lalu selanjutnya bisa kita masukkan angkanya tadi 20.072 ya. Lalu selanjutnya diikuti dengan kata-kata dash dan kita enter saja. Nah, ini sudah dapat ya. Jadi last change passwordnya tadi itu adalah 15 Desember 2024. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah min age ya. Min age ini maksudnya hari minimal sebelum user tersebut dapat mengubah password lagi. Dalam hal ini saya isi 0 ya. Jadi dia bisa ubah password kapan saja ya. Jadi selanjutnya ada max age. Max age itu adalah hari maksimal sebelum user harus mengubah password. Di sini juga saya buat 999. Lalu ada juga one. One ini adalah hari peringatan sebelum password tersebut kadaluarsa. Nah, selanjutnya ini kosong ini berarti tidak di-config ya teman-teman. Jadi ada inaktif. Inaktif itu adalah hari setelah password kadaluarsa sebelum akun tersebut dinonaktifkan. Lalu di situ ada juga expired. Expired itu adalah hari sejak 1 Januari 1970 saat akun akan dinonaktifkan. Selanjutnya di situ ada reserve. Reserve itu adalah cadangan untuk penggunaan di masa depan. Nah, jadi format dari etc passwd dan etc shadow itu seperti itu ya. Oke, untuk user kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya apa itu grup? Grup itu adalah kumpulan user yang memiliki hak akses yang sama terhadap sebuah file, directory ataupun layanan tertentu ya. Untuk hak akses akan saya coba bahas di video selanjutnya ya. Jadi untuk di sini maksudnya jenis grup ya. Jadi untuk jenis grup itu ada dua teman-teman. Jadi yang pertama itu primary group. Primary group itu adalah grup utama ya, yang terkait langsung dengan usernya, dan setiap file yang dibuat oleh user tersebut akan memiliki grup ini secara default. Nah, dalam hal ini misalnya contohnya user Nico dan memiliki primary groupnya juga Nico gitu ya. Lalu selanjutnya ada secondary group. Secondary group ini adalah grup tambahan yang bisa diberikan ke user untuk mengakses sumber daya tertentu. Nah, contoh grup tambahan ini tuh bisa grup sudo, grup developer gitu ya. Nanti si user Nico, user tambahan ini kita grant aksesnya ke grup tersebut. Nah, untuk melihat semua daftar grup itu bisa menggunakan cat etc group ya. Oke, kita clear dulu. Jadi teman-teman kerja cat etc group. Nah, ini semua daftar grup ya teman-teman. Jadi tadi bentuknya seperti ini ya. Jadi misalnya sudo ini adalah nama grupnya, lalu x itu adalah artinya passwordnya disimpan di etc shadow, lalu 27 ini grup ID-nya ya, karena sudo ini itu untuk sistem, jadi dia grup ID-nya angka kecil ya, 1 sampai 99 tadi. Selanjutnya user list-nya. Nah, ini ada user Nico. Jadi user Nico ini dia masuk ke grup sudo tapi sebagai secondary grupnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba praktik untuk bagaimana cara manajemen user dan manajemen grup ini ya. Jadi langsung saja saya clear dulu. Yang pertama kita bisa menggunakan whoami untuk melihat user apa yang kita gunakan di Linux saat ini ya. Misalnya whoami. Nah, ini user Nico ya teman-teman. Selanjutnya ketika kita mau membuat user baru,
kita harus menggunakan sudo dulu. Sudo komennya itu user add, lalu ditambahkan nama usernya apa. Contohnya misal sysadmin ya. Nah, selanjutnya akan diminta password karena kita menggunakan sudo ya. Tinggal masukkan saja teman-teman passwordnya. Oke. Lalu kita coba cek kembali etc password ya. Nah, di sini untuk user sysadminnya sudah ditambahkan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba ganti password dari sysadmin ini ya. Bisa dengan sudo password sysadmin. Masukkan password barunya, di retype lagi. Oke, ini password update successfully ya. Kita bisa coba berpindah teman-teman dari user Niko ke user sysadmin ini dengan cara mengetikkan su-sysadmin. Masukkan password sysadminnya tadi. Oke, ini sudah masuk ya. Kita coba cek kembali UMI. Oke, ini sudah menggunakan user sysadmin. Selanjutnya kita bisa keluar dengan mengetikkan exit teman-teman. Oke, saya coba keluar dulu. Selanjutnya ketika kita mau menghapus user, kita bisa menggunakan command sudo user del, lalu diikuti dengan nama usernya. Oke, lalu kita bisa cek kembali. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan tanda panah di keyboard untuk kembali ke komen sebelumnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, sudah tidak ada ya teman-teman. Saya clear dulu. Selanjutnya untuk manajemen grup, pertama kita bisa buat grup terlebih dahulu. Misalnya grup add, lalu diikuti nama grupnya ya, misalnya sysadmins. Nah, lalu kita bisa cek kembali teman-teman. Sisi grup ini sysadminnya sudah ada ya. Lalu kita akan coba tambahkan user Niko ini ke grup sysadmin ya. Bisa dengan cara sudo usermod min ag, ini add group ya. Lalu diikuti dengan nama grupnya sysadmin, lalu nama usernya. Oke, kita bisa cek kembali teman-teman. Oke, jadi grup sysadmin ini sudah memiliki user ya, dalam hal ini Niko. Saya clear dulu. Kita juga bisa menghapus atau meremove sebuah user itu dari grup ya teman-teman. Caranya bisa seperti ini, ketikkan sudo lagi, lalu tekan di password -d, nama usernya, lalu diikuti dengan nama grupnya ya. Seperti ini. Oke, ini sudah removing, berarti sudah berhasil. Kita coba validasi kembali. DC group. Nah, ini sudah hilang ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita juga bisa menghapus grup itu ya. Cuman sebelum dihapus, dipastikan dulu bahwa tidak ada user yang ada di grup tersebut. Lalu di sini langsung saja bisa menggunakan command group del lalu sysadmins. Oke, kita coba lihat kembali. Sudah hilang ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk manajemen user dan juga manajemen grupnya teman-teman. Dan di sini saya ada sebuah studi kasus ya yang bisa teman-teman coba untuk latihan terkait dengan manajemen user dan manajemen grup di Linux. Jika terdapat kesulitan, bisa tulis di kolom komentar, nanti kita coba diskusikan bersama. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.